Liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'as syamsu min maghribiha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmatnya, membentangkan ampunannya di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari, yang tidak akan pernah kita bayangkan. Yang kalau manusia berbuat dosa sesama manusia mungkin itu seminggu, sebulan, setahun, bahkan puluhan tahun kita masih ingat, bahkan kita tidak bisa memaafkan dosa orang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu membentangkan rahmatnya, ampunannya di siang hari, di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah juga membentangkan ampunan rahmatnya di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga kapan Allah bentangkan tersebut? Hingga tatlu'as syamsu min maghribiha, yaitu sampai matahari terbit dari barat, yaitu sampai menjelang hari kiamat, yang mana pada waktu itu tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah tutup pintu taubat dan pintu maaf. Tentu begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu wajiblah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bab yang ketiga yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang hanya mengingatkan kembali agar kita merefresh ingatan kita bahwa kita sudah sampai ke bab yang ke-6, yaitu tentang muraqabah. Bab yang selanjutnya setelah taubat itu bab sabar, yang mana sabar ini penting, yang mana dalam kehidupan kita kita pasti mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan, baik itu dalam rumah tangga, bermasyarakat, berorganisasi dan segala macamnya. Tentulah kita mempunyai masalah, dan untuk menghadapi masalah yang Allah timpakan kepada kita, baik itu berupa ujian atau cobaan melalui apapun, baik itu dalam hal ibadah, dalam menjauhi maksiat, dalam bermuamalah dengan sesama manusia, tentu kita harus bersabar dan menghadapi ujian masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana masalah ini dihadapi oleh semua orang. Bahkan Rasulullah SAW pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana juga para nabi-nabi terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam diuji dengan buah pohon khuldi di dalam surga, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Nabi Adam berada di dalam surga juga masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai makhluk biasa, manusia biasa yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelalaian ini, tentulah kita lebih pantas untuk diuji agar meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kesadaran kita bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadis yang sudah juga kita hafal di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang sabar adalah bahwa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, kepada seorang manusia, maka Allah pasti akan mengujinya apakah dia benar-benar hamba Allah yang bersabar, hamba-hamba Allah yang menaati Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam menjalani kehidupan lillahi taala sebagaimana ikrarnya yang dilakukannya setiap hari ketika dia sholat. Setelah bab sabar, setelah kita ikhlas dalam kehidupan, bertaubat, memohon dosa, kita bersabar dalam menjalani kehidupan ini terhadap musibah, terhadap menjalani ketaatan, terhadap meninggalkan maksiat, kita bersabar. Tentu bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah bahwa bab selanjutnya yaitu bab bersedekah, yaitu bab berusaha dengan sekuat tenaga agar kita berada di jalan yang benar, baik perkataan, perbuatan,
amalan, kehidupan kita, semuanya diusahakan berada di jalan benar. Pertama, benar dalam perkataan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala was-shadiqina was-shadiqat, bahwa mereka yang benar-benar sungguh-sungguh untuk berada di dalam kebenaran, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi kita dituntut untuk selalu berusaha untuk benar, untuk berkata yang benar. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan hadis beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, yang jujur, jangan sampai kita berkata sesuatu yang membuat orang menjadi ribut, membuat orang menjadi rusuh. Dan kalau kita bisa berkata yang benar atau yang baik, maka kita lebih baik diam. Baik itu perkataan itu bisa melalui mulut kita, bisa melalui tangan kita. Karena sekarang sudah zaman yang modern, orang bisa berkata-kata dengan jarinya, sebagaimana yang sudah Allah firmankan bahwa nanti bahwa tangannya nanti berkata-kata, kakinya nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang itu sudah kita terbukti. Kita bisa berkata-kata lewat tangan kita, lewat jari-jari kita, melalui WA, Facebook, Twitter, dan macam-macam media sosial. Kita bisa berkata-kata dengan tangan kita, dan kita juga bisa bersaksi dengan kaki kita melalui video-video, bahwa ada saksi bahwa itu kita bisa mengabadikan perbuatan kita yang 10-20 tahun yang lalu, atau nanti perbuatan kita sekarang akan masih bisa disaksikan 30 bahkan sampai 100 tahun yang akan datang, masih bisa disaksikan melalui video yang kita buat sekarang ini melalui teknologi media sosial. Terus selanjutnya bab muraqabah. Nah, ini yang akan kita bahas, lanjutan pembahasan kita yang setiap malam Kamis. Bab berikutnya yaitu pasal muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa Allah selalu memantau kita, bahkan pantauan Allah melebihi CCTV yang paling canggih di dunia. Secanggih apapun CCTV, mungkin ada celah-celah di mana yang CCTV itu mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa kenal siapa yang diawasinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui CCTV yang Allah ciptakan, melalui alam dunia ini, tidak ada yang tidak bisa terpantau, sekecil apapun. Bahkan yang tidak terlihat nampak oleh mata kita, Allah pantau, yaitu hati kita. Tidak ada CCTV yang bisa melihat hati manusia, tapi Allah bisa memantau zahir dan batin. Jadi zahirnya Allah pantau, batinnya Allah pantau. Apakah niatnya ini benar di dalam hati ini, apakah salah, Allah yang pantau. Jadi begitu hebatnya, dahsyatnya CCTV Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa baik kita perbuatan zahir kita, baik batin kita selalu berhati-hati. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, bahwa dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau bangun dan bergerak di antara orang-orang yang sedang bersujud. Jadi Allah ketika bangun, ketika tidur, semuanya Allah pantau. Tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bang, biasanya kita musim pandemi COVID-19, biasanya kita sholat di masjid. Lalu Allah pantau dia sholat atau enggak, lalu dia dipindahkan ke rumah, kita tidak bisa sholat di masjid untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kita diperintahkan untuk sholat di rumah.
maka Allah juga pantau. Allah akan tahu bahwa kita itu apakah sholat benar-benar sholatnya, atau sholat cepat, atau sholat seadanya, atau bagaimana. Allah juga pantau. Dan ini hendak membuktikan keimanan kita, bahwa keimanan kita itu sama. Di masjid, di rumah, di kantor, di hutan, itu keimanan kita sama. Bahwa kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ada sebagian orang, mudah-mudahan kita dihindari dari sifat demikian. Ketika di masjid dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika di kantor, ketika di lapangan, ketika di tempat di rumah, dia merasa tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan sholat, dia tidak puasa, dia merasa tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus merasakan muraqabah, sebagaimana yang juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ma huwal ahsan, apakah itu ahsan? Yaitu Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ahsan itu adalah engkau beribadah seakan engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau tidak melihatnya, dan engkau pasti tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah bahwa Allah melihat engkau, memantau engkau, melihat dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan. Itulah yang dinamakan dengan muraqabah, yaitu selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan itulah sesuatu yang dapat tersembunyi, tidak ada tersembunyi sesuatu pun dari Allah, baik yang di bumi maupun yang di langit. Yang di langit, begitu luasnya langit, tidak ada yang tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luas yang tidak terukur, tidak ada satu manusia pun, ilmuwan apapun yang bisa mengukur langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak terukur itu bisa Allah pantau, apalagi bumi yang sebesar debu, sebesar kerikil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah tidak berharga ini, tentu dalam pantauan Allah tidak sedikit pun bisa melihat dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah radio Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita menikmati sore yang diciptakan begitu indah, begitu tenang, begitu sendu. Sore ini kita menikmati puasa, Allah hilangkan dahaga kita nikmati sajian kitab Riyadhus Shalihin, begitu nikmatnya. Ini nikmat yang sering Allah lupakan, sering yang dilupakan oleh manusia, bahwa nikmat itu bukan hanya sekedar makan, minum, harta, jabatan, tapi ini ketika telah menikmati sajian kitab Riyadhus Shalihin dalam suasana yang tenang, ini nikmat yang tiada terkira. Allah siram hati kita, siram keimanan kita melalui radio ini, dan mudah-mudahan para hadirin jamaah yang biasa sholat di Istiqomah bisa mendengarkan radio Al-Istiqomah yang sedang live langsung. Mudah-mudahan kita bisa menikmati sajian yang Allah, nikmat Allah yang sering dilupakan orang. Alhamdulillah kita bisa sedang menunggu nikmat berbuka sambil mendengarkan sajian kitab Riyadhus Shalihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, bahwa Allah mengetahui segala penglihatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Bahwa hati kita niatnya untuk apa, untuk menjalani kehidupan ini, apa niatnya? Hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk makan, bekerja, makan, berkeluarga, terus meninggal.
maka Allah awasi niat kita. Maka kita mudah-mudahan kita bisa memperbaharui niat kita agar kita bisa menanamkan dalam hati kita, karena hati kita juga dalam pengawasan Allah, bahwa kita hidup ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kehidupan kita ini maupun jin, baik itu jin manusia, semuanya disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mencari makan, mencari penghidupan dan habis itu meninggal, anak meneruskan kehidupan, meninggal, punya cucu-cucu, menikah. Tidak seperti itu. Kita punya tujuan yang sangat mulia, yaitu hidup sesudah hidup yang tidak akan mati lagi dan kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Oke, untuk bab muraqabah ini kita akan melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang juga pernah diperhatikan oleh Rasulullah SAW ketika lari dari kejaran kafir Quraisy, ketika bersembunyi di dalam goa, ketika Abu Bakar begitu ketakutan. Apa nasihat Rasulullah SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah takut, jangan bersedih, tenang, bahwa Allah bersama kita. Nah, sebagaimana yang ini kita praktekkan juga di sini dengan ayat yang lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Dia Allah bersama kita di mana saja kita berada. Bahwa kita dalam pengawasan Allah di mana saja kita berada, baik di dalam kantor, di dalam masjid, di dalam rumah, di lapangan, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pengawasan ini melebihi daripada CCTV yang dibuat secanggih apapun oleh manusia. Untuk berikutnya, ini hadis yang akan mungkin akan kita hafal. Satu hadis minimal satu bab kita menghafal satu hadis kemarin, minimal tidak bisa hafal semuanya, kita hafal awalnya minimal, supaya penyemangat kita untuk bisa kita menasihati mungkin anak kita, cucu kita, karena ini kesempatan kita ini di rumah sholat tarawih, sholat berjamaah dengan keluarga, jadi kesempatan kita untuk berdiskusi, berbincang dengan keluarga mengenai keislaman, mengenai bulan puasa, mengenai Rasulullah, mengenai keluarga Rasulullah, mengenai sahabat, mengenai apa saja tentang kehidupan, terutama tentang agama Islam. Dalam hadis ini yang akan kita hafal yaitu bahwa hadis yang sangat pendek yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pendek mudah-mudahan kita hafal, min husnil islamil mar'i, min husnil islamil mar'i, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tarkuhu ma la ya'nihi, tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, ini yang minimal satu inilah kita hafal. Ini sangat penting hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa hadis ini hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi, yaitu min husnil islamil mar'i, tanda bagusnya Islam seseorang, tanda kebaikan Islam pada seseorang itu bisa dilihat dari tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan semua apa yang bukan kepentingannya, apa yang tidak ada manfaatnya bagi dia tinggalkan. Salah satu tadi yang harus ditinggalkan adalah berkata tidak benar. Dan itu tadi sebelumnya tadi
uh, bagus sedikit. Nah ini berikutnya yaitu muraqabah tadi, salah satunya bahwa kita melakukan sesuatu, Allah memandang kita, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu kesalahan sedikit pun. Kita usahakan, itu yang diusahakan, bahwa kita diusahakan meninggal apa-apa yang Allah larang, terutama yang haram, yang Allah haramkan, yang Allah larang dalam Al-Quran, itu terutama kita tinggalkan. Itu salah satu tanda kebaikan Islam. Yang tadi mana kita hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahwa kita tanda bagusnya seseorang itu keislaman seseorang, tarkuhu dia tinggalkan ma la ya'nihi, apa yang Allah larang, apa yang tidak ada kepentingan dia, tidak ada manfaatnya bagi dia. Itu salah satu tandanya. Nah mungkin ini hadis ini salah satu yang kita hafal di dalam bab muraqabah. Di dalam bab muraqabah bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga perkataan kita, perbuatan kita, terutama perbuatan dosa, apalagi dosa-dosa besar, maka itu kita jauhi sebisa mungkin untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih lanjutkan karena ada waktu 5 menit lagi. Hadis berikutnya boleh dihafal, boleh tidak, bahwa minimal kita satu yang kita hafal tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ingat, ini hadis Rasulullah SAW juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Seseorang yang sempurna akalnya, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dengan kesempurnaan akal. Kenapa disebut dengan kesempurnaan akal? Karena memang orang yang ingin berislam dengan benar, dia harus berakal. Kalau tidak berakal, maka dia tidak ada beban dan kewajiban terhadap dia. Kenapa yang harus yang berakal? Kalau orang tidak berakal, dia boleh tidak puasa, boleh tidak sholat, tidak ada kewajiban bagi dia. Maka dia dianggap, walaupun dia tidak melaksanakan, dia diangkat rupiah kalamu an salasin, maka dia diangkat catatannya dari Allah Subhanahu wa taala dari beban dosa, maka di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena diangkat semua dosanya. Nah, begitu juga dan kesempurnaan akal seseorang, maka orang yang ingin mendalami Islam, maka dia harus diutamakan untuk menggunakan logika akalnya, disempurnakan bersama imannya. Seseorang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya, dilihat di dirinya, dia rasa diawasi apakah dia sedang melakukan keburukan atau sedang melakukan kebaikan, dan bersedia amal sebagai bekal untuk mati. Ini kata Rasulullah SAW, orang yang sempurna akalnya, orang yang baik akalnya, yaitu orang yang senantiasa mengoreksi dirinya. Dia lihat dirinya, dia bercermin di hadapan cermin, dia lihat matanya, dia lihat mulutnya, apakah ini sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah masih banyak perkataan, perbuatan yang sering menyakiti orang lain, maka dia koreksi dirinya. Dan dia juga bersedia amal sebagai bekal untuk mati. Itu orang yang kayis, orang yang cerdas, orang yang sempurna akalnya. Dan orang yang rendah, orang yang tidak sempurna akalnya, wal ajiz itu man atba'a nafsahu, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang terbaik.
dia menturutkan hawa nafsunya. Ketika dia malas sholat, dia turutkan malas, dia tidak sholat. Dia ketika dia malas puasa, dia turutkan malas untuk berpuasa. Tapi dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal sebaik-baiknya. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang cacat akalnya, atau orang yang dalam arti bahasa yang agak kasar itu orang yang bodoh, atau dalam bahasa Banjarnya itu bungul kata orang tuh. Nah itu bahasa Banjarnya itu al-aziz, al-ajiz, orang yang akalnya rendah. Dalam bahasa halusnya itu akalnya rendah lah. Orang yang selalu menuruti hawa nafsunya untuk selalu bermaksiat kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, akan tetapi harapannya kepada Allah selalu berharap bahwa Allah akan mengganti perbuatannya itu dengan pahala ganjaran yang sempurna. Maka itu adalah orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW. Dan satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alur rajulu fima daraba amra'atah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa seseorang laki-laki akan dituntut apakah dia menganiaya istrinya. Maksud hadis ini, jangankan orang yang tidak ada sebab dengan kita, istri itu dalam tanggungan kita, dalam genggaman kita, itu hak kita untuk melakukan apa aja. Yang mana hak itu melekat pada diri kita. Kalau kita aniaya dia, maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita punya hak terhadap istri kita untuk mengaturnya, akan tetapi apabila itu menganiaya istri kita, maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terhadap orang yang tidak ada hak oleh kita. Itu maksud Rasulullah SAW, agar kita berhati-hati menggunakan diri kita, menggunakan mulut kita, menggunakan tangan kita, agar tidak menyakiti orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita, yang tidak ada hak kita untuk mengaturnya. Yang mana istri kita yang hak kita untuk mengaturnya, bahwa keriduan orang tua mengalahkan di atas segala-galanya, dikalahkan oleh keriduan suami karena dia telah menikah. Dan itu hak kita untuk mengaturnya masih dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu menganiaya, kalau itu menyakiti istri kita. Apalagi terhadap orang yang di luar istri kita, orang yang tidak kita kenal, mulut kita lancang, tangan kita lancang untuk menyakiti orang lain, maka itu lebih lagi dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa orang muslim itu orang Islam lainnya, orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Yang mana kita harus menjaga lisan kita, tangan kita dari menyakiti orang lain, yang bahkan kepada istri kita yang punya hak penuh kita tidak boleh menyakiti, apalagi terhadap orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita, yang jauh dari kekerabatannya dengan kita. Tentu Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita di akhirat. Kenapa kita melakukan tersebut? Kenapa kita menyakiti dengan mulut kita? Kenapa kita menyakiti orang tersebut dengan tangan kita? Tentu Allah lebih berhak untuk meminta pertanggungjawaban. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu, tentu itu kesalahan diri kami sendiri. Kami masih belajar, masih perlu bimbingan, perlu nasihat, masih dalam
niat untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah kepada sahabat dan kepada para ulama melalui buku-bukunya. Adapun yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah radio Al-Istiqomah di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjaga diri kita dari berbuat kesalahan-kesalahan dan dosa, minimalisir kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.